Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ardi. Saya semester 8. Saya di sini akan menjelaskan mengenai review sastra populer dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Apa yang dimaksud dengan sastra populer? Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Menurut KBBI 2015 halaman 1002. Kemudian, sastra populer merupakan bentuk-bentuk karya sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problem, dan selera kebanyakan orang. Kemudian, Umar Khayyam mendefinisikan sastra populer dari sasaran pembacanya dan proses pendistribusiannya. Menurut dia, sastra populer dapat diartikan sebagai karya sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijajakan sebagai barang dagangan, memiliki banyak pembaca, terutama di kalangan para remaja. Habis itu, sastra populer memiliki ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri sastra populer ada beberapa. Pertama, tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens, sebab memiliki alur cerita yang ringan. Dua, dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial karena berkaitan dengan selera orang banyak. Tiga, disukai oleh masyarakat umum karena sejalan dengan tren budaya yang ada. Empat, bersifat sementara dan mudah berganti ketika tren sudah berganti. Maka dari itu, sastra populer cepat dilupakan oleh pembaca apalagi ketika muncul karya sastra populer dan sejalan dengan tren. Terus yang terakhir adalah lebih mengejar selera pembaca dan bersifat komersial, menjadi bagian dari industri dan budaya karena diproduksi oleh massa secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sehabis itu, sastra populer terdiri dari beberapa jenis. Dalam sastra populer ada puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan sangat sistematis dan cermat. Hal ini untuk mempertajam kesadaran seseorang mengenai pengalaman dan membangkitkan tanggapan melalui bunyi, irama, dan makna yang khusus. Oleh sebab itu, puisi sangat memperhatikan kepaduan dan ketetapan dalam pemilihan kata. Kedua, ada prosa atau fiksi. Prosa atau fiksi adalah karangan yang sifatnya menjelaskan secara terurai atau mengenai suatu masalah, peristiwa, dan lain sebagainya mengenai kehidupan manusia. Novel. Novel merupakan bentuk karya sastra populer yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel sendiri memiliki isi lebih panjang dan kompleks dibandingkan cerpen dan tidak memiliki batasan struktural dan persajakan. Novel menggambarkan dan menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Kemudian ada roman. Roman adalah cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan percintaan. Kemudian ada cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ini merupakan identitas dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Judulnya itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pengarangnya adalah Buya Hamka. Hamka sendiri adalah kepanjangan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Germa Insani pada tahun 2017. Halaman buku ini tebalnya sampai 255 halaman. Ini merupakan sinopsis dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Secara singkat saya akan menjelaskan bahwa cerita ini menggambarkan tentang sosok laki-laki bernama Zainuddin yang sedari kecil sudah begitu hidup pilunya karena kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Kemudian ia diasuh oleh kerabat orang tuanya yang bernama Mabase. Lambat laun, Zainuddin bertambah dewasa. Ia memutuskan untuk menuju kampung halaman bapaknya, yaitu di Batipu, Padang Panjang. Ia di sana untuk mencari tahu bagaimana background orang tuanya, terutama ayahnya. Sampai di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik jelita, yaitu Hayati. Hayati merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan juga sangat beradat. Kemudian dalam perjalanan cintanya, mereka berdua tidak bisa melanjutkan kisah cintanya karena terhalang oleh adat. Saat itu Zainuddin terpuruk
karena tidak bisa menikahi Zain, karena cintanya tidak sampai kepada Hayati. Dalam keterpurukannya itu, ia mencoba bangkit lagi. Zainuddin akhirnya merantau ke tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras dengan membuka lembaran baru di hidupnya. Sampai akhirnya ia menjadi penulis terkenal dalam masyarakat. Kemudian, di tengah gelimangan harta dan kemasyhurannya, dalam sebuah pertunjukan opera Zainuddin kembali bertemu dengan Hayati. Saat itu Hayati sudah bersama suaminya, Aziz. Namun, pada akhir kisah dalam novel ini, Hayati dan Zainuddin menemui ujian terberatnya. Hayati yang meninggal oleh suaminya Aziz memutuskan untuk kembali ke Zainuddin. Namun, Zainuddin yang sudah telanjur sakit hati dengan sikap Hayati di zaman dulu, enggan untuk bisa menerimanya kembali. Maka Zainuddin memilih untuk memulangkan Hayati ke kampung halamannya. Tetapi di tengah perjalanan menuju pulang ke kampung halamannya di Batipuh, Hayati akhirnya meninggal dunia karena kapalnya tenggelam. Keunggulan novel Tenggelamnya Kapal Van de Wijk ada beberapa. Novel ini mengembangkan jiwa, menjadikan pembaca merasa berada pada periode dan tempat yang ada dalam novel. Buya Hamka dapat membawa pembacanya pada periode saat Indonesia masih berada dalam dunia penjajahan, dibalut dengan kisah cinta yang suci begitu menghaluskan jiwa. Buya Hamka menggambarkan negeri Padang dengan begitu indah dan menawan. Kemudian, kekurangan novel ini, meskipun sudah dicetak ulang sebanyak 16 cetakan, gaya bahasanya telah disempurnakan sesuai dengan EYD. Namun tetap saja bahasanya masih belum sempurna. Arti kata belum sempurna adalah bahasa yang digunakan masih banyak menggunakan bahasa lama, atau lebih kental dengan bahasa Melayu yang pada orang zaman sekarang lebih susah memahaminya. Kemudian menurut saya seharusnya dalam novel tersebut terdapat catatan kaki untuk memberikan penjelasan mengenai kata-kata yang menggunakan bahasa Melayu. Novel ini diadaptasi pada tahun 2013 menjadi sebuah film. Film ini mampu memasuki 44 film nasional terlaris dalam sejarah Indonesia dengan penonton 1,724 110 juta penonton. Ini merupakan penggalan dari scene-scene yang ada di film Kapal Van de Wijk. Sekian, terima kasih.